Bertemu lagi dengan Kata Praktisi. Kali ini saya Victor Utomo akan berbincang-bincang dengan Bapak Ferry. Ya, dalam hal ini mungkin banyak yang mengenal Pak Ferry sebagai dosen di USM, dosen FTIK di USM, tetapi dalam hal ini kita akan coba bertanya-tanya kepada beliau sebagai praktisi, yaitu karena beliau pernah menjabat di PDPT USM, ya, jadi sederhananya sebagai IT-nya USM gitu ya Pak Ferry ya, betul ya? Iya. Ya, oke, ya itu. Ya kira-kira seperti itu. Mungkin bisa sedikit memperkenalkan diri Pak Ferry, siapa tahu ada yang belum kenal. Iya, baik. Selamat pagi semuanya. Bagi yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Pak Ferry. Ya, sebagai dosen, saya dosen di Prodi Teknik Informatika. Ya, seperti tadi sudah diperkenalkan secara singkat oleh Pak Victor. Eh, Tahun 2018 sampai 2022, saya diberi tugas untuk menjadi Kepala UPT Pangkalan Data atau istilahnya PDPT USM, yang bisa dikatakan adalah IT-nya di USM. Jadi itu mungkin Pak sedikit Hmm, perkenalan dari saya. Terima kasih. Mungkin biar lebih mantap lagi Pak. Bagiannya apa Pak kira-kira Pak dulu Pak di PDPT Pak? Di Oh ya, hardware, baik. software atau Ya, baik. Kalau di PDPT dulu saya membawai, karena saya di kepala UPT-nya ya, di kepala UPT-nya, oh, di kepala UPT-nya saya membawai hardware dan software yang memang berkaitan dengan sistem. hmm, Karena kalau untuk berkaitan dengan infrastruktur telekomunikasi jaringan di USM, kala itu dipegang oleh unit yang lain lagi yang namanya UPT Komputer. oke oke oke. Berarti fokusnya ke sistem-sistem Ya, atau lebih banyak ke aplikasi lah sederhananya Pak ya, aplikasi yang ada di lingkup betul USM gitu ya Pak ya. pengembangan sistem. Oke oke oke. Nah, kita mulai masuk ke Ya, materinya ya Pak ya. Nah, sepanjang silakan. sepanjang di apa di PDPT-nya USM itu Ya. apakah ada atau mungkin sebelumnya juga mungkin kalau Pak Ferry mungkin punya pengalaman juga yang lain, apakah pernah bikin proyek yang spesifik untuk business intelligence Pak? Ya, jadi ke arahnya ke sana. Hmm. Jadi ceritanya kami menyiapkan waktu itu ketika tahun 2018, saya masuk ditunjuk karena waktu itu unit itu baru. Jadi Oh, UPT ini baru. Jadi baru, kemudian saya dapat SDM yang memang tidak banyak. hmm, Terus posisi saat itu yang saya lakukan adalah wawancara untuk mengetahui existingnya USM saat ini seperti apa, semacam pemetaan, mulai dari servernya, hardware-nya, kemudian sistem-sistemnya, teknologinya yang digunakan itu seperti apa. Kemudian baru setelah itu saya bisa mulai berencana. Memang arahnya nanti ke business intelligence, karena kalau kita bicara akan membuat sebuah sistem yang ada business intelligence-nya, tentunya kita harus menyiapkan sumber-sumber datanya. betul. Nah, kebetulan posisi waktu itu 2012 itu eh, banyak, ya saya katakan banyak karena memang saat ini sedang progres untuk digitalisasi data dan sistemisasi proses. Oke. Nah, dari situ posisinya belum banyak proses yang ada di USM itu tersistemkan. Hmm, Adapun yang sudah tersistem, tetapi dia sifatnya stand alone, masing-masing stand alone, atau kita istilahkan monolitik. Jadi ya, satu sistem sendiri, satu sistem ya. sendiri, satu sistem sendiri. Nah, waktu itu saya petakan. Tapi tetap dalam rangka target 4 tahun sudah ada business intelligence yang kalau saya sebut itu sebagai sistem eksekutif. Yang Sistem isinya eksekutif. nanti dashboard. Ya. Targetnya ke sana. Gitu, Hmm, Pak. oke oke. Berarti untuk BI-nya sendiri memang belum sampai, tapi sebenarnya mengarah ke sana gitu ya Pak ya, dengan menyiapkan sumber-sumber datanya tadi yang dikatakan Pak Ferry ternyata memang belum, setidaknya waktu itu belum eh, ter- Belum ada. belum ada, belum dalam bentuk sistem informasi yang berbasis komputer, masih manual Belum. seperti ya. Ya, Oke. betul. Nah itu yang
terpikirkan, maksudnya berarti kemudian sumber-sumber datanya yang kemudian sudah sempat dibuat itu dibangun dengan database apa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Database-nya masih menggunakan open source, Hmm? jadi masih menggunakan MySQL Hmm. kita, Hmm. Hmm. tetapi itu untuk, jadi ceritanya targetnya itu adalah kita untuk melakukan sistemisasi proses terlebih dahulu. Oke. Nanti perkara upgrade teknologi database penyimpanan atau Oke. upgrade pemrograman itu nanti setelah sistemnya semua So, masuk, kita tinggal manfaatkan service. hmm. Jadi ada beberapa sistem yang katakanlah targetnya adalah waktu itu saya 80% proses yang ada di USM sudah tersistem, sudah Hmm. terdata, jadi data semua, Ya. sehingga nanti bisa dipakai, dikumpulkan untuk menjadi mengambil keputusan. Baru sisanya kita mulai eksperimen untuk menggunakan teknologi-teknologi database baru seperti MongoDB. Hmm. Kita akan lari ke yang NoSQL. Ya. Kemudian untuk pemrogramannya kita tingkatkan, tidak cuma pakai PHP, sudah mulai berubah ke JavaScript, Vue.js dan sebagainya, Hmm. Node.js dan sebagainya. Oke. Begitu, Pak. Terus saya kayak pernah Nah, dengar-dengar, semoga saya nggak salah ya, Pak. Setahu saya ada juga usaha untuk bikin namanya, Pak, OSS1 single single sign on. ya, Itu juga termasuk dalam rangka itu juga berarti ya disiapkan supaya nanti memudahkan juga untuk bisnis intelligence ya, Pak. betul, betul. Oh. Uh, Kalau saya boleh share satu Hmm. gambar, Monggo, Pak. ini nanti bisa dilihat oleh mahasiswa juga ya. Bisa, bisa, Jadi bisa. saya share saja supaya bisa lebih menjelaskan apa namanya rencana yang saya buat waktu itu. Nah, jadi ketika tahun 2018 memang belum ada grand design atau cetak biru sistem USM itu dibuat seperti apa. Jadi masih tailor made. Jadi kalau ada yang minta dibuatkan, kemudian yang buat programmer A. Ada yang minta dibuatkan, yang buat programmer B. Tanpa melihat bahwa sebenarnya data-data itu kalau kita satukan jadi satu, dikelompokkan jadi pangkalan, itu bisa menjadi sebuah pendukung keputusan yang nanti kalau kita bicara business intelligence itu bisa menjadi satu tampilan-tampilan yang kita sebut sebagai dashboard, reporting sesuai kebutuhan user. Nah, dari pemahaman, jadi saya mendapatkan istilah-istilah seperti ini karena belajar dari itu, Pak, instrumen akreditasi. Hmm. Ya, instrumen akreditasi itu kan kita satu standar yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kinerja universitas. Ya. Nah, di dalamnya pasti ada satu data-data yang nanti akan diukur atau dinilai oleh pemerintah. Nah, data ini kan kalau semuanya masih manual sangat repot sekali. Hmm. Berangkat dari sana, maka saya munculkan satu desain cetak biru lah gampangannya untuk mulai mengarahkan bahwa ada beberapa bagian di dalam universitas yang memang harus mulai kita sistemkan. Hmm. Contoh di sini ada akademik pendidikan, lalu bidang keuangan administrasi, ada bidang SDM, lalu ada bidang sarana prasarana, lalu ada mahasiswa dan alumni, penelitian pengabdian, kemudian UPD dan unit-unit yang ada di bawah OSM, entah itu di tingkat di bawah wakil rektor maupun rektor, maupun unit terkecil di tingkat fakultas maupun prodi, dan yang paling penting adalah repositori. Nah, semua ini harapannya data-data yang sudah terbentuk melalui sistem yang dibangun ini nanti bisa dijadikan satu dipusatkan ke dalam satu pangkalan data. Mungkin istilahnya kita sebut bisa juga identik dengan data warehouse ya. Ya, betul, Pak. Data warehouse. Istilahnya seperti itu. Nah, dari situ eh, diambil data itu akan diambil untuk beberapa sistem pendukung keputusan. Jadi yang bagian kanan ini adalah sistem keputusan, Pak Wito. Ya. Jadi sudah saya siapkan waktu itu eksekutif, isinya seperti ini, akreditasi, penjaminan mutu, dan feeder.
Nah, posisi yang sudah ready saat ini adalah feeder. Hmm. Feeder ini kaitannya dengan pelaporan kami setiap semester untuk melaporkan kegiatan akademik Hmm. ke PDDikti Jakarta Pusat. Hmm. Nah, sedang eksekutif ini waktu itu masih berkisar tentang bidang pendidikan. Oke. Belum sampai ke keuangan, karena keuangan memang belum 100% tersistem untuk saat ini. Hmm. Karena prioritas waktu itu ketika antara tahun 2018 dan 2022 ada pandemi di tengah-tengahnya, Tuh. prioritasnya adalah pelaksanaan akademik. Ya. Jadi Prioritasnya artinya adalah pelaksanaan akademik. adaptasi apa mengadopsi apa namanya e-learning bukan karena kemajuan teknologi tapi karena pandemi ya Pak ya. Betul. Tapi gini, Pak, sudah sejak lama kami menyiapkan Ya. karena trennya dari beberapa universitas sebelah tetangga yang lain-lain itu mereka sudah menggunakan media itu. Ya. Termasuk Media juga itu kalau di Aptikom tuh menyatakan apa penyelenggaraan apa pengajaran jarak jauh atau pengajaran jarak jauh. betul ya Pak ya? Kalau saya semoga nggak salah istilah ya Pak ya. Atau Eh, jadi waktu itu jadi sebelum pandemi itu ada istilah yang agak berbeda dengan istilah pembelajaran jarak jauh. oh Jadi yang namanya pembelajaran jarak jauh itu waktu itu adalah di aturan itu yang saya pahami adalah universitas itu boleh menyelenggarakan atau buka cabang oh di tempat lain. iya iya iya. Itu adalah pembelajaran jarak jauh yang diartikan yang bisa menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh hanya universitas yang terakreditasi perguruan tingginya adalah A waktu itu karena Hmm. belum 9 kriteria. Hmm. Tapi begitu pandemi kena datang, pembelajaran jarak jauh itu digunakan istilahnya untuk pembelajaran lewat daring. Jadi ini saya lihat ada mispersepsi Oh sehingga yang dinamakan pembelajaran jarak jauh ya lewat Zoom, lewat meeting dan ya sebagainya. ya Jadi ya ada ya. pergeseran pengertian. Oke oke. Tetapi memang betul gara-gara pandemi memang banyak kemajuan teknologi itu muncul kan gitu ya. Akhirnya Karena pakai gitu ya Pak ya. iya, karena memang waktu itu saya sudah sampaikan ke tim, waktu itu Hmm. sudah tahun tahun 2019 lah. Saya Hmm. masuk tahun 2018, UPT bentuk, 2019 itu saya sudah sampaikan ke tim untuk mempelajari Hmm. Moodle, untuk Hmm. mempelajari Big Blue Button, Ya. Big Blue Button untuk dicoba dioprek. Hmm. Karena prediksinya ini nanti bakalan digunakan. Dan ternyata 2020 masuk kita belum siap waktu itu meskipun sudah mulai mencoba tetapi ya timnya kan Ya overload waktu itu. ya betul. Kita harus menyiapkan e-learning, kita harus menyiapkan presensi baik karyawan, dosen maupun Iya mahasiswa. iya betul Pak. eh saya samar-samar ingat pada waktu itu sempat ada yang sistem presensi itu Pak. Saya samar-samar ingat sebelum pandemi itu sudah ada semacam bukan apa ya, bukan arahan tapi semacam pemberitahuan besok bisa masuk presensinya dengan scan barcode dan semacamnya. Walaupun ternyata Betul. setelah itu ya Enggak. akhirnya masuk pandemi, akhirnya ya memang menyesuaikan dengan keadaan ya Pak ya. Tapi betul Ya. sih, Moodle itu saya tahu sejak jauh sebelum jauh sebelum pandemi Pak. Iya, iya Dan betul. sudah Betul. diadopt sama Cisco juga sebelum pandemi juga. Betul. Jadi sebelum 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 model itu kan memang di fakultas Hmm. waktu itu kan memang sudah ada satu penelitian waktu itu kan Hmm. kalau tidak salah penelitiannya almarhum Bu Eni dengan Pak siapa itu Hmm. tidak pakai Moodle tapi pakai satu sistem open source, Hmm. saya Hmm. lupa namanya apa, Hmm. itu diterapkan untuk fakultas TIK Oke. dan itu pun juga waktu itu diterapkan dengan MOU yang ada di universitas yang lain. Itu Hmm. belum ada MBKM, belum ada pandemi,
cara satu-satunya cara untuk bisa ketemu ikut mata kuliah antar universitas ya lewat media tersebut Betul, waktu itu, betul, betul. tanpa harus tukar pelajar gitu ya atau Ya, tukar ya, 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 mahasiswa. ya. Mungkin waktu itu Itu juga belum ada jadi Zoom ya, Pak ya? belum. Makanya kan waktu itu ketika ketika kami di Fakultas TIK rapat, karena pimpinan waktu itu kan melihat urusan teknologi ini masih jagonya Fakultas TIK gitu ya. Ya, ya, betul. Kemudian dosen-dosen TIK, saya diminta untuk ngajak teman-teman dosen TIK, saya di situ kapasitasnya sebagai kepala UPT, saya ngajak beberapa teman di TIK yang memang bisa menjadi satu memberi masukan gitu ya. Ya, ya, ya. Nah, disitulah terus mereka dengan sepakat mengatakan bahwa Pak Ferry sudah pernah buat waktu itu Ya, dengan almarhum Bu Eni kan gitu. ya, ya. Padahal waktu itu tidak pakai Moodle gitu. Nah, Belum ya. disitulah kan, ya disitulah terus pas kan sekaligus saya kepala UPT dijadikan ketua untuk pembangunan e-learning waktu Hmm, itu. hmm. Oke. Jadi saya sebetulnya balik kembali ke Ya, yang gambar yang tadi lah kira-kira. ya Di sisi hasilnya itu kalau saya lihat berarti karena feeder ke apa namanya akreditasi, berarti cenderung BI ini dimanfaatkan untuk pengelolaan kampus yang sifatnya untuk apa ya ya keakreditasi tadi, maksudnya untuk mendapatkan akreditasi gitu ya Pak. Jadi tidak katakanlah misalnya bagaimana supaya OSM itu dalam tanda petik ya Pak, kita ngomong komersialnya gitu ya. Maksudnya, oh kalau saya dapat mahasiswa segini, saya meluluskan sekian mahasiswa dengan apa uang semesterannya seperti ini, nanti gimana-gimana gitu, belum ya Pak ya berarti ya, tidak mengarah ke sana ya Pak ya. ya jadi kan sebetulnya kalau yang eksekutif itu kan Hmm, hampir nanti akan muncul semua bidang di dalam satu hmm, sistem, dan itu hmm, levelnya itu nanti dari tingkat rektorat hmm, sampai ke tingkat program studi ya, sebagai pelaksana langsung. Jadi levelingnya seperti itu. hmm, Tinggal nanti kebutuhan reportingnya atau kebutuhan data yang ingin diminta oleh masing-masing user itu yang nanti perlu digali lebih dalam. Kaitannya oh, dengan strategi-strategi seperti tadi. ya, ya, Memang harapannya nanti ketika data-data akademik itu dikombin dengan data-data keuangan, tentunya data akademik ada dari mulai proses pembelajaran, histori perkuliahan sampai prestasi-prestasi, kemudian digabung dengan akademik, terus diiriskan lagi dengan yang namanya akreditasi pemeringkatan. Tentunya saya pikir ini hasil output atau pemanfaatan data untuk mengambil keputusan, saya pikir akan lebih jauh, hanya tidak hanya sekitar strategi dari sisi ekonomi dan sebagainya. ya, oke, Kedepannya seperti itu sih, ya, karena ya, tapi datanya yang untuk digunakan ini harus disiapkan ya, dulu betul, semua. betul sekali Pak, betul sekali Pak. Eh, Kemudian kalau boleh tahu itu sumber datanya yang sekarang sudah ya saya tahu sebagian sudah jadi Pak gitu kan ya. Itu mengarahnya lebih ke apa ya? Aplikasi yang benar-benar terpisah kemudian ini database-nya akan katakanlah dianalisa bareng-bareng atau katakanlah ini semacam satu database yang besar lalu ada service-service yang mengelilingi kemudian nanti ada layer tampilannya yang nanti menyesuaikan gitu kan atau bagaimana Pak? Ya, baik. Jadi dulu ketika satu sistem, satu perangkat, kemudian satu basis data, sekarang ketika kita sudah bicara untuk diintegrasikan SSO, kita sudah mulai pisah-pisahkan, Pak. Hmm, Paling mudahnya adalah karena begitu banyak transaksi dan begitu banyak user, gampangnya seperti itu, dipisahkan berdasarkan fakultas. hmm, Paling mudahnya begitu. Jadi fakultas kita punya satu gudang data masing-masing. oh, Setiap fakultas punya gudang data masing-masing tergantung jumlah mahasiswanya. ya, Nah, ya, untuk fakultas yang paling banyak, dua terbesar itu adalah Fakultas Ekonomi dan Fakultas TIK. hmm, Nah, ini butuh satu server khusus hanya untuk penanganan data dengan spek tentunya yang tinggi. hmm, Jadi
kita sudah memanfaatkan yang namanya saya lupa istilahnya ya, lawannya dari monolitik. Jadi sudah Microservices. microservice. Jadi kita sudah mulai pisah-pisahkan, mulai dari tampilan antar muka sudah sendiri lagi, kemudian untuk logic back-end-nya juga sudah berbeda-beda, database-nya juga sudah berbeda. Ini pure full kita mainan service. Ini yang berbeda, yang agak berbeda ketika sebelum tahun 2018. Begitu. Cuma memang kepetoknya kalau ketemu kayak Moodle segala macam gitu ya Pak ya? Betul. Tapi sebetulnya gini, ini solusinya. Jadi solusi ketika kita punya sistem yang lama. Karena posisi ketika tahun 2018 itu memang kita punya beberapa sistem lama, bahkan teknologi pemrogramannya juga jadul. Ini kalau kita mau ganti, cut off, roda berhenti. Roda USM berhenti. Kan begitu. Kan kita nggak bisa mainan cut off ganti dengan metodologi baru. Nah, posisinya adalah data ini terus bertransaksi setiap hari. Tapi secara teknologi ini sudah sangat ketinggalan gitu. Dari sisi pemrograman pun juga sudah jauh dari yang kita gunakan start mulai tahun 2018. Nah, maka solusinya adalah kita sisipkan, Pak. Kita sisipkan skrip-skrip untuk bisa menyediakan service tanpa menyentuh logic program utama, tetapi dia langsung nyentuh ke basis data. Sebenarnya kalau kita belajar langsung dari struktur basis datanya dan kita kenal baik, Moodle pun bisa kita baca lah. Moodle bisa kita baca, kemudian untuk kita terjemahkan, untuk kita ambil datanya di sistem yang ada di internal. Hanya memang untuk yang Moodle kayaknya belum dipelajari sampai ya, strukturnya ya. Ya, jadi itu ya, kalau kita di materi, kita bilang bahwa yang pertama, kita punya banyak sumber data, gitu ya. Kenapa sumber datanya sejak awal terpisah? Karena tadi seperti disampaikan Pak Ferry bahwa, ya karena kalau nggak kuat, gitu ya. Jadi, bahkan di level USM yang katakanlah, kalau kita hanya hitung mahasiswa FTIK paling belum sampai, yang aktif ya Pak ya, maksudnya ya Pak ya. Yang aktif bertransaksi itu kan belum sampai katakanlah 10.000 gitu kan belum sampai ya Pak ya. Itu pun sudah butuh untuk dibuatkan database tersendiri. Ya, apalagi bisnis yang lebih besar gitu ya. Jadi ya pasti mereka punya banyak sekali database supaya performanya bagus, tetapi memang kemudian untuk analitik nanti ya harus diproses ulang masuk ke data warehouse. Kurang lebih seperti itu. Kemudian sistem-sistem yang terpisah-pisah nggak masalah sebenarnya. Ya tadi seperti disampaikan Pak Ferry, kita bisa menganalisa dari database-nya dalam tanda petik dengan mengabaikan aplikasinya itu sendiri. Kita lihat database-nya, kita bisa analisa, kita bisa ambil, kita tetap bisa masukkan ke data warehouse. Dan kalau kita pakai teori yang di teori apa ya, sebenarnya kita nggak perlu lihat semuanya. Maksudnya kita ambil sebagian saja, yang perlu itu yang diambil. Kalau perlu diubah formatnya, diubah struktur yang baru, sudah cukup. Nah, lalu juga tadi yang di bagian tadi sampaikan Pak Ferry juga sama, sistem eksekutif dan segala macam itu, kita juga bilang Pak, kalau di teori bahwa BI ini di zaman sekarang, BI yang seperti ini itu relevan karena sudah big data gitu ya Pak. Orang ngomong, ngapain masih bikin yang seperti ini gitu ya. Yang cuman ngumpulin data, diagregat, disam, ini buat apa ya? Buat tujuannya tadi seperti sampaikan Pak Ferry, strategis. Artinya actionable, bisa mengambil tindakan berdasarkan data-data tadi. Gitu ya Pak ya. Nah, betul. Lalu sedikit tentang yang tadi sempat kita ngomong sebelum mulai Pak. Yang operational BI Pak, katakanlah report-report kecil-kecil dari satu sistem, mungkin 1-2 sistem saja, nggak yang keseluruhan, tapi bisa diakses rame-rame itu sudah ada belum Pak? Misalnya dosen bisa akses sendiri gitu ya, misalnya perkuliahannya, terus maksudnya mata kuliah diampu,
dan semacamnya, atau mahasiswa, itu sudah ada atau belum, Pak? Ya, jadi Dashboard-dashboard sederhana lah ya, bisa dibilang gitu ya, Pak ya? ya untuk dashboard memang ini bergerak ke sana, Hmm, tetapi kalau kita lihat ada satu sistem yang kita akses ketika kita akan mengunggah dokumen penelitian dan pengabdian, hmm, hmm, itu sudah ada sedikit dashboard informasi, hmm, tapi sifatnya global yang bisa diakses oleh seluruh user. hmm, Gampangnya adalah grafik jumlah peneliti, kemudian grafik jumlah proposal yang sudah di hmm, ACC dan sebagainya, itu sudah hmm, mulai hmm. di situ. Oke. Tapi memang kan Pak, budaya untuk melihat grafik itu kan memang perlu dimulai. Hmm, Karena kan selama ini kan tergantung budaya organisasinya ya. ya, ya. Budaya organisasinya memang sudah mulai IT, saya pikir pasti permintaannya adalah dashboard-dashboard yang sangat mudah dibaca. Kalau saya mending begitu daripada lihat tabel, Ya, mending saya lihat grafik, betul, Pak. lihat grafik. Nah, beberapa contoh ini untuk yang eksekutif, tapi kalau untuk yang kita bicara akademik, eh, ada satu fungsi yang ketika saya tahun 2018 sampai 2022 belum sempat tergarap, itu adalah dari sisi dosen wali, gampangnya begitu. Hmm, hmm, Dari sisi dosen wali terkait dengan histori perkuliahan mahasiswa dan nilai dan sebagainya. Nah, kita itu kan sebagai dosen wali itu kan butuh mengambil keputusan, gampangnya begitu, paling sederhananya begitu. Jadi kebutuhan yang ada di sisi dosen wali. Nah, kita butuh satu reporting atau dashboard di halaman setiap dosen wali, di halaman perwalian gitu, untuk menunjukkan bahwa mahasiswa ini sebetulnya layak lulus atau tidak, hmm. atau sudah boleh ambil TA atau tidak, Oh. atau dia paling tidak targetnya dia kalau dengan nilai segini, dia prediksinya paling tidak dia bisa lulus di semester sekian. Hmm, 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 Kita dosen wali butuh seperti itu. hmm, Tapi memang belum terlaksana. Nah, hmm. artinya ini kan satu bentuk reporting dari data-data yang kita punya ada dari agregasi dari sisi histori kuliah, kemudian dari sisi keuangan tentunya. Jangan sampai sistem bilang dia bisa lulus tapi tunggakannya banyak, Pak. Nah, itu kan keliru. Tunggakan Keliru. SKS-nya nggak ada, tunggakan keuangannya banyak, gitu ya, Pak. Iya, itu kan jadi kan keliru. Sistem jangan sampai mengatakan dia sudah bisa lulus. Wah, itu yang disalahkan nanti IT-nya. Ini kan harus matang dulu nih, Ya, keuangannya harus matang dulu. Nah, ini yang belum waktu itu belum sempat tergarap nah, selama 4 tahun ini. Kita fokusnya penyelesaian pandemi. Jadi ya, ya, memang ya, ada prioritas-prioritas tertentu. Tapi itu akan dilakukan, Pak. Itu contoh sederhana saja ya. yang perlu ada reporting Hmm. di sisi user. Ini juga secara nggak langsung Pak Ferry menggarisbawahi ini. Perlu sumber data yang banyak gitu ya, Pak ya, untuk mengambil Iya, satu keputusan tertentu gitu ya. Jangan, betul. karena misalnya kayak tadi, sebetulnya sebaliknya juga tetap aja nggak baik gitu ya. Eh, Keuangannya nggak ada tunggakan, tapi SKS-nya nunggak. Nah, itu makanya. Masih kurang kuliahnya ya, itu juga nggak boleh juga. Jadi dua-duanya Iya, harus ada datanya, dibantu, memang tidak mengambilkan keputusan, tidak menggantikan peran dosen wali, tetapi dosen wali terbantu gitu ya Pak ya, supaya iya ada betul. data yang memudahkan dosen wali, kalaupun misalnya harus mengambil kebijakan gitu ya Pak ya, tertentu Ya, gitu, juga mudah, misalnya katakanlah ini mahasiswanya kuliahnya baik sebenarnya, ada tunggakan, setelah dikonsultasikan memang tidak mampu, mungkin nanti ada tindakan-tindakan khusus yang bisa diambil gitu ya Pak ya. iya betul. Misalnya seperti Iya, itu gitu kan. Jadi eh, itu perlunya ya kita gabung-gabungin semuanya data itu ya, kurang lebih seperti itu. Lalu ya memang yang lebih utama begini, Pak. Yang lebih utama kan kita harus paham bagaimana proses bisnis itu ya, proses bisnisnya ya, dari sebuah organisasi atau perusahaan itu. hmm, Sehingga kita tahu kita butuh data apa saja, terus datanya mau diapakan. Terlebih lagi kita harus tahu kebutuhan user.
Makanya tadi saya contohkan sebagai dosen wali, karena saya dosen wali Pak, gitu. Jadi tahu kebutuhan. Tapi kalau ditanya kebutuhannya rektor apa ya saya nggak tahu. Harus bertanya ke rektor kan gitu, pengennya seperti apa kan gitu. Iya, Ini betul-betul. yang paling mudah begitu. Oke, oke. Ya. Lalu, kalau yang ini mungkin sebenarnya eh, belum lah, Pak. Tapi kita bikin apa? Imajinasi lah bisa dibilang seperti itu, Pak. Iya, Kita tahu lah, Pak. Di luar sana kita ketemu Google Scholar. Google iya. Scholar itu istilahnya kita nggak pernah laporan ke dia, ya setidaknya kita tidak perlu setiap saat laporan ke dia, kita publish apapun, gitu ya. Lalu kemudian di bidang penelitian, gitu ya, penelitian dosen, itu bisa dibilang papernya semua sudah terkumpul gitu ya, terkumpul Iya. jadi satu, datanya lengkap, gitu ya. Eh, Bahkan data yang kita nggak tahu pun ada, misalnya disitasi Hmm. berapa kali, gitu kan ya Pak ya. Itu ada Iya. di sana, kita nggak perlu laporan, bahkan kadang sebaliknya Pak. Kalau dosen mau tahu, itu justru dia ke Google Scholar, tidak melihat datanya sendiri, tapi justru melihat ke Google Iya, Scholar, gitu kan ya Pak. betul, Dan betul, ini kan betul. pengolahan big data yang luar biasa, bisa dibilang gitu ya Pak ya. Bantu Iya, analisa dan segala macam. Bahkan buat buat yang nggak tahu, dosen itu punya situs atau sistem yang namanya Sinta yang sebenarnya digunakan untuk mendata penelitian eh, karya-karya dari dosen. Tetapi Sintanya juga ngambil dari Google Scholar. iya. Sebagian datanya dari Google Ya, Scholar. ya kan Sintanya Iya, juga ngambil dari Google Scholar. Artinya bahwa ya mohon maaf Pak, kalau Scopus tuh kan karena kita emang register ke Scopus ya Pak ya. iya. Kalau Google Harus Scholar kan register. kita nggak ngapa-ngapain Google Scholar, Google Scholar-nya ngumpulin buat kita gitu ya. Nah, Iya. itu ya, pengolahan big data macam itu kira-kira kalau di kampus bisa itu apakah mungkin ya Pak ya? Kalau menurut saya mungkin, Mungkin ya Pak ya? karena begini, kita tidak usahlah pakai algoritma-algoritma Hmm, yang hmm, rumit seperti yang dilakukan oleh vendor-vendor besar seperti Google hmm. dengan teknologi botnya yang Ya, setiap malam dia crawling ke seluruh site dunia iya. khususnya untuk yang ada metadatanya untuk diambil. Kita nggak sampai ke sana lah. Hmm, Infrastruktur jelas nggak mumpuni. Dari sisi teknologi pemrograman juga belum lah sampai ke hmm, sana. Tapi paling mudah kita main indexing lah. hmm, Tentunya apa yang perlu diindeks tentunya dari inputan-inputan dari dosen. hmm. Jadi awal dulu memang saya punya tugas yang belum selesai selama 4 tahun dan saya selalu ya jujur aja selalu kena marah oleh bidang 2 waktu itu. Hmm, hmm, Pak Ferry itu kan sudah saya kasih tahu tugas untuk membuat sistem itu untuk dosen. hmm, Jadi ceritanya kan begini, ketika dosen akan mengajukan eh, jabatan fungsional, hmm. dia harus unggah dokumen ke LLDikti ya Pak ya, istilahnya Ya, kita kan punya LLDikti ya, 6. Nah, tetapi data itu yang kita unggah itu kan tersimpan di servernya LLDikti. betul. Sedang universitas tidak punya kopiannya, gampangnya begitu. Oh, betul, betul. Sehingga jalurnya itu lompat, Pak. Hmm, Dari masing-masing dosen langsung ke LLDikti. Universitas tidak tahu datanya. Dosen A ini dia mengajukan penelitian umumnya berapa dan sebagainya kita tidak tahu. hmm, Nah, ya kita bisa membuat itu. Artinya kan ketika sistem internal itu sudah dibangun bagus untuk setiap kali kegiatan dosen tridharma itu mereka reporting untuk dirinya sendiri melalui sistem itu. Nah, sekarang sudah eranya servis, Pak. hmm. Jadi beberapa sistem itu kalau sekarang kalau nggak ada servis itu malah ditinggal. Nah, contoh untuk yang LL Dikti 6 itu sudah menyiapkan servisnya sehingga ketika kita punya sistem internal itu kita tinggal koordinasi dengan LL Dikti kaitannya dengan item-item apa saja sih yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat sehingga nanti tinggal gampangannya ajukan
ajukan, sehingga kita tidak perlu input 2 kali. Nah, ketika kita sudah punya gudang data seperti itu, terutama paper dan sebagainya di tingkat nasional, kita main indexing saja bisa lah untuk sifatnya lokal universitas. Ya mungkin bagi yang lihat dan nggak mudeng gitu ya. Jadi kurang lebih dosen ini wajib melaporkan kegiatannya baik terutama ke Dikti gitu ya. Entah melalui Dikti atau nanti langsung ke Diktinya, sama saja melaporkan kegiatannya, entah itu secara rutin melalui seperti yang BKD atau seperti tadi sampaikan Pak Ferry, kenaikan pangkat itu rutin dilaporkan, ada pelaporan. Nah, yang dimaksud oleh Pak Ferry adalah kok kita melapor ke Dikti atau ke Dikti yang lebih tinggi lagi, tapi kok universitas sampai tidak tahu gitu ya. Kenapa universitas nggak punya datanya? Yang dimaksud Pak Ferry adalah kita menginput di sistemnya di universitas, sehingga kampus ini punya datanya juga, gitu kan? Kampus ini punya datanya, yang mungkin nanti bisa diolah lagi untuk keperluan macam-macam. Lalu kemudian, ya ini bisa kemudian diunggah atau menggunakan servis sebenarnya ke Dikti dan mungkin juga ke Dikti. Nah ini yang seperti ini ini berulang kali masalahnya gitu ya. Jadi keperluan itu dikumpulkan sebetulnya karena kemudian nanti itu kan dari dosen melaporkan. Nanti prodi melaporkan ya Pak ya untuk akreditasi prodi. Betul. Nah, itu kan bisa ngambil dari situ. Nah, prodi melaporkan. Nanti universitas itu juga melaporkan hal yang sama. Ya kurang lebih hampir sama gitu ya. Nah, datanya juga itu lagi gitu ya. Jadi itu kenapa kita berkepentingan untuk mengumpulkan data ini gitu ya, karena datanya ini dipakai berulang kali gitu ya. Jadi kalau nanti dosen-dosen itu sering diminta ketika prodi mau akreditasi diminta datanya lagi ya Pak ya. Iya betul. Karena nggak ada datanya, memang nggak ada datanya gitu ya. Jadi memang itu yang jadi agak konyol sebenarnya ketika bagaimana kok Dikti yang lebih tinggi itu malah punya datanya yang lebih rendah, malah nggak punya gitu. Yang punya data mestinya yang punya data malah nggak punya gitu ya. Nah itu kalau kita dibantu dengan seperti tadi gitu ya, sebagai Pak Ferry menggunakan servis itu juga akan lebih baik gitu. Nah itu juga di teori bahwa kemampuan untuk melakukan koneksi salah satu yang kekinian adalah dengan sumber data melalui servis ya. Kalau bahasa agak kuno kita ngomong service oriented architecture, kalau zaman sekarang kita ngomongnya pakai API gitu ya Pak ya. Podo wae. Iya betul. Palingnya dulu pakai XML, sekarang pakai JSON gitu ya Pak ya. Iya betul. Tapi ya sebetulnya gitu-gitu aja sih. Iya. Iya Pak. Lalu terakhir Pak. Iya. Yang terakhir, kalau sosmed Pak, sumber data yang tidak secara langsung dihasilkan oleh organisasi, ya, tapi diambil gitu, kira-kira relevan nggak bakal untuk USM? Dari sosmed, katakanlah ketika USM menggelar event, gitu ya, walaupun mungkin eventnya olahraga, mungkin eventnya cuman konser atau semacamnya gitu, itu relevan nggak Pak kira-kira Pak? Ya, itu sangat relevan ya, karena kita tahu ada pemeringkatan juga terkait dengan pemberitaan Universitas Semarang yang menggunakan kata Universitas Semarang itu kan di media internet, kalau kita tahu istilah webometrik. Yeah. Nah, selain itu juga ini untuk masalah sentimen analisis juga, kan begitu. Sentimen analisis. Kalau kita punya satu perangkat-perangkat, memang saat ini sepertinya belum. Ini semoga mulai dipikirkan oleh bagian humas dan tentunya bekerja sama dengan IT, karena ini kan kaitannya dengan tupoksinya di humas, bagaimana bisa mencitrakan, memberikan citra Universitas Semarang itu kan sebaik mungkin. Nah, maka teks analisis ini sangat penting Pak menurut saya. Selain juga pemberitaan selain prestasi baik akademik non akademik. Nah, perlu ada satu tool khusus untuk bisa dimanfaatkan terkait itu media sosial. Berarti belum, tapi sebenarnya relevan gitu ya Pak ya? Relevan, sangat relevan karena kita juga bicara meskipun kita di bidang akademik, kita juga
ada unsur bisnisnya ya Pak Ya, ya. ya, ya. Ya, Oke. gitu. Oke, itu berarti untuk bincang-bincang kita kali ini ya, pertanyaan-pertanyaan dari saya. Mungkin ada kata penutup Pak dari Pak Ferry? Atau ada yang mau ditambahkan? Untuk mahasiswa ya, Hmm. atau untuk pemirsa yang lain. Ya, baik. Jadi untuk IT kalau menurut saya sekarang banyak sekali alternatif dan banyak sekali cara yang memang kita tahu perkembangan IT itu kan sangat pesat sekali. Khususnya kalau kita bicara di bidang bisnis, tentunya banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita lihat, kita adaptasi meskipun kita tidak bisa masuk ke dalamnya, tetapi kalau kita lihat dari outputnya, kita paling tidak bisa melihat lah, oh, ini kok bisa ya IT itu bisa mendukung menghasilkan satu tampilan seperti itu. Nah, itulah yang menjadi satu tantangan menurut saya bagi teman-teman yang memang konsen di bidang bisnis intelligence. Silahkan cari bagaimana intinya adalah sebuah yang semulanya berawal dari data itu menjadi sebuah informasi yang tentunya memberikan dampak, tentunya dampak yang baik. Kita tahu data atau informasi itu kan banyak juga yang memberikan dampak tidak baik. Atau Contohnya yang disalahgunakan? hoax dan sebagainya. Nah, itu. Kalau kita tugasnya dampak yang baik, tentunya kalau kita bicara organisasi ya yang baik untuk organisasi dan untuk bisnis kita juga. Saya kira itu, Pak. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih Pak Ferry. Ini untuk kata praktisi kali ini dengan Pak Ferry, kita bincang-bincang tentang ya kurang lebih penerapan Business Intelligence pada USM atau Universitas Semarang. Ya, sekian untuk kata praktisi kali ini. Saya Victor Utomo. Terima kasih.